Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Es Sirup sama rekan saya Hadib dan Ataya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang topik yang cukup menarik tentang presiden kita yang berpidato di sidang PBB tahun 2025. Masih kurang lebih sebulan yang lalu itu ya. Ya. Dimana kita sudah lama sekali tidak melihat presiden Indonesia berpidato di forum sebesar itu. Terakhir kali itu Pak SBY, di era Pak Jokowi soalnya COVID ya, Iya. daring jadinya. Ya. Ya cukup Oke, bangga jadi sih. kami akan melemparkan beberapa pertanyaan untuk Anda berdua yang akan kami dengar apa yang Anda pernyataan yang Anda sampaikan, kemudian saya lempar lagi pertanyaan. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, yang pertama, di pidato tersebut Presiden Prabowo sangat menekankan yang namanya kesetaraan, di mana beliau berpendapat manusia itu adalah setara. Namun manusia di dunia ini kan diciptakan dengan individu yang berbeda-beda. Ada yang si kaya, si miskin, si lemah maupun yang kuat. Bahkan agama di dunia, negara di dunia semuanya berbeda. Bagaimana beliau bisa mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang setara? Ya, sebenarnya yang dimaksud kesetaraan oleh Presiden Prabowo bukanlah tentang siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang kuat, siapa yang lemah, ataupun yang lainnya. Tapi yang dimaksud beliau adalah tentang apa yang kita dapatkan, namanya tentang hak dan martabat. Apa yang kita dapatkan itu harus sama, harus setara. Maupun tentang misalnya contohnya keadilan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, jika satu orang mendapatkannya, maka yang lainnya juga harus mendapatkannya. Intinya seperti itu. Iya, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Mas Hanif ya. Memang manusia itu pada hakikatnya diciptakan memang ada berbeda-beda, baik dalam banyak aspek yang secara mutlak, misalkan ras, suku, dan lain sebagainya. Juga yang diciptakan manusia itu sendiri, misalkan status sosial, kaya dan miskin, lemah dan kuat ya, misalkan seperti itu. Nah, namun di atas semua perbedaan itu, nah itulah menjadi tantangan kita untuk menyetarakan. Jadi yang dimaksud kesetaraan di sini adalah hak yang didapatkan semua manusia itu harus sama. Hak, keadilan, juga pendidikan yang disinggung oleh Mas Hanif tadi, juga kesempatan, semua itu harus mendapatkannya secara adil, setara. Juga dalam perlakuan, kita harus memperlakukan semua manusia itu secara adil. Jangan sampai kita memperlakukan si kaya dan si miskin ini berbeda. Jadi kita tidak boleh memperlakukannya dengan perbedaan atas dasar perbedaan itu sendiri. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi yang Anda maksud, meskipun adanya perbedaan yang sangat menonjol dari manusia, tapi kita tidak boleh mempermasalahkan hal tersebut. Iya. Baik, sangat bagus sekali. Kemudian di pidato tersebut pula, beliau Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa teknologi dunia saat ini itu sedang berada di ambang kemajuan, di mana teknologi dipercaya dapat digunakan sebagai pengakhir mengakhiri bencana yang ada di dunia saat ini seperti kelaparan, krisis pangan maupun bencana alam. Menurut Anda seberapa pengaruh teknologi saat ini terhadap semua bencana tersebut? Secara teoritis, menurut saya, secara teoritis semua yang kita miliki saat ini, semua teknologi inovasi yang kita miliki saat ini itu pada dasarnya tuh bisa dapat digunakan untuk mengakhiri menyelesaikan masalah-masalah
dalam kehidupan manusia. Kita bisa meningkatkan produksi, kita bisa meningkatkan produktivitas ekonomi, karena semua hal sudah bisa diotomisasi, juga sudah bisa dijadikan lebih efisien. Namun ya teknologi ini adalah barang yang diciptakan oleh manusia dan dioperasikan oleh manusia, betul? Nah, jadi ya kembali kepada manusia, karena manusia itu tidak semuanya memiliki niatan yang baik, sehingga itu menjadi hambatan untuk kita mencapai potensi teknologi untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi pisau bermata dua ya, tergantung penggunanya. Ya emang saya sependapat dengan Mas Ataya kalau teknologi itu memang memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan kita. Sebenarnya teknologi itu kan diciptakan agar bisa mengatasi masalah di kehidupan kita. Namun teknologi itu juga harus dioperasikan dengan benar oleh manusia. Dan sebenarnya yang menjadi masalah saat ini bukanlah teknologinya, namun adalah siapa yang mengoperasikannya. Jika manusia tersebut memiliki sifat yang buruk, maka teknologi itu pun akan memiliki dampak yang buruk. Begitu pula sebaliknya. Jadi menurut Anda teknologi yang kita punya saat ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan, kembali lagi ke kita sendiri sebagai penggunanya, Iya. Ya. di mana dapat kita gunakan sebagai hal yang baik maupun yang buruk. Ya benar. Ya. Baik. Hmm, Bagaimana dengan perkembangan teknologi di Indonesia saat ini? Jika menurut pandangan saya ya, teknologi di Indonesia ini dapat saya katakan tuh masih sedikit tertinggal dari negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang lain. Tapi ini juga menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk mencapai negara yang lebih makmur, menjadi lebih sejahtera. Jadi ya Indonesia untuk saat ini masih tertinggal dari negara-negara lain, namun masih bisa dikejar. Tadi ada bilang Indonesia masih tertinggal, tapi di pidato tersebut Pak Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sekarang berada di ambang kemajuan, kemakmuran, dan ketersediaan. Apakah benar itu faktanya atau cuma sebuah omong kosong? Ya, sebenarnya tidak bisa dibilang omong kosong, tapi juga tidak bisa dibilang sudah maju, makmur, dan tersedia. Karena kita bisa melihat saat ini kalau ketersediaan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Mungkin hanya kalangan tertentu, bisa jadi hanya orang yang memiliki ekonomi yang cukup, memiliki kekuasaan, dan lain-lain. Dan yang mungkin memiliki ekonomi yang buruk, memiliki kehidupan yang buruk itu tidak bisa merasakan ketersediaannya itu. Ya, memang sedikit ironi sih pernyataan dari Pak Presiden kita. Ya, memang jika kita melihat kondisi saat ini, Indonesia memang belum mencapai puncak atau belum mencapai ambang kemakmuran dan ketersediaan. Kita masih bisa melihat banyak kemiskinan, banyak kesenjangan yang ada di negara ini, juga beberapa masalah, misalkan ketidakstabilan ekonomi serta beberapa krisis yang terjadi seperti krisis lapangan pekerjaan. Namun ya jika statement Pak Prabowo tersebut itu dapat berguna untuk mendukung pernyataan yang lain dalam pidato tersebut. Jadi Anda pikir bahwa pernyataan tersebut salah, tetapi dapat dimanfaatkan untuk bisa memperkenalkan Indonesia di sidang tersebut? Apa sebagai pencitraan semata? Jika pencitraan tidak, jika 100% salah tidak. Namun jika kita lihat tuh Indonesia tuh sudah mungkin secara subjektif dan beberapa orang tuh Indonesia sudah cukup makmur akan dibandingkan dengan beberapa negara yang mungkin saat ini dalam konflik maupun dalam krisis. Juga ya
meskipun ini seperti pandangan subjektif ya, namun ya kita tidak bisa semata-mata mengatakan bahwa pernyataan yang beliau sampaikan itu salah. Jadi ya bukan sebuah pencitraan, namun dapat untuk menjunjung Indonesia dalam pidato tersebut, mengingat posisi presiden kita ya dalam pidato tersebut. Ya sebenarnya sih emang bisa dibilang sedikit pencitraan untuk apa ya, karena mungkin Presiden Prabowo tidak ingin negara kita dipandang rendah oleh negara lain. Nah, Karena itu mungkin dia mengatakan sedikit berlebihan kepada negara kita agar negara lain itu apa ya, tidak seperti tidak memandang rendah negara kita, supaya statement yang dikatakan beliau itu bisa sebanding dengan kondisi negara kita yang dikatakan beliau. ya. Sebenarnya seberapa penting sih PBB itu terhadap negara seperti Indonesia maupun negara lainnya di dunia ini? Jadi menurut saya ya PBB ini ada, dan beberapa organisasi dunia ini ada untuk mencapai kolaborasi dan kerjasama antar negara. Jadi jika tanpa PBB itu potensi perselisihan dan konflik antar negara itu semakin tinggi karena PBB itu ada untuk menjaga kedamaian antar negara. Jadi ada sidang PBB. Nah, itu kan dapat menyelamatkan suatu negara atau beberapa negara dari suatu konflik, dari perang. Juga berguna untuk membantu mungkin negara-negara yang dalam masalah, dalam krisis, dalam keterpurukan. Sehingga memang benar PBB itu membantu, atau bahkan dapat saya bilang sangat membantu bagi negara-negara, khususnya negara-negara yang mungkin dalam jajahan, dalam masalah, atau dalam masa berkembang. Ya memang benar yang dikatakan Mas Ataya, kalau sebenarnya PBB itu ada untuk menciptakan kedamaian negara. Ya punya sendiri bahwa kemarin rapat PBB itu sebenarnya ada untuk membicarakan tentang kedamaian Palestina ya. Iya, Ya ini merupakan salah satu bahwa PBB emang fungsinya untuk kedamaian negara. jadi berguna. Di pidato tersebut pula Presiden kita Pak Prabowo menyinggung tentang masa lalu Indonesia yang menurut beliau sangat diuntungkan oleh PBB, di mana PBB menjadi penyelamat di kala kita berada di pasca kemerdekaan. Apakah itu berdampak dengan signifikan atau memang berdampak secara tidak langsung? Jadi kalau menurut saya ya memang PBB itu membantu Indonesia, dan bantuannya sangat berarti bagi Indonesia. Dan menurut saya dampaknya dapat kita rasakan saat ini. Saat ini kita bisa mendapatkan kedamaian yang lebih ya, misalkan dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, misalkan zaman awal kemerdekaan. Sehingga memang sangat berguna dari dukungan dari PBB ini dalam masa perkembangan awal Indonesia ya. Jadi untuk agar sekarang kita dapat merasakan semua itu, meskipun mungkin di masa lalu rakyat Indonesia pada awal kemerdekaan tidak secara langsung menerima bantuan, namun negara menerima bantuan tersebut dan digunakan untuk pembangunan dan juga untuk mengembangkan negaranya, dan yang mana bisa kita rasakan saat ini. Ya kalau untuk dampaknya sih mungkin terbilang cukup lambat ya, karena setelah pasca kemerdekaan itu Indonesia bukan waktu yang cukup lama agar kita bisa damai seperti ini, dari jajahan negara asing, dari masalah-masalah Internal. yang internal dari negara lain. Masalah internal. Berarti kalau misal PBB memberikan bantuan kepada Palestina itu tidak langsung selesai begitu saja. Jadi harus melalui beberapa waktu. Ya, Iya. memang seperti itu, memang harus ada prosesnya. Karena ya pembangunan dan pemulihan kembali tidak
berjalan instan, serta setelah beberapa ini usaha yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta banyak anggota di dalamnya, upaya untuk kemerdekaan Palestina. Namun saat ini Palestina masih dalam jajahan, itu sungguh menyedihkan ya. Jadi ya tidak ada instan, namun bantuan itu akan berarti. Menurut Anda, jika suatu negara diberikan bantuan tersebut, seperti hal tadi, lebih baik membangun sumber daya manusia atau membangun infrastruktur dulu? Kalau menurut saya sih ya niatnya mereka itu infrastruktur dulu. Mungkin sebaiknya karena ya banyak bangunan yang sudah roboh, banyak rumah yang sudah roboh, mereka tidak punya tempat tinggal. Ya menurut saya mereka harus mendapatkan tempat tinggal terlebih dahulu. Kalau menurut saya ya, keduanya harus dapat berjalan dengan setara, dengan sama cepatnya dalam langkah yang sama. Karena ya jika misalkan infrastruktur digaskan, dicepatkan, diutamakan, maka jika misalkan sumber daya manusianya ya masih agak, saya bilang masih rendah ya, itu justru malah bisa menjadi masalah yang berkepanjangan. Karena ya nanti kedepannya mungkin terjadi masalah-masalah internal seperti degradasi moral, juga tindakan masyarakat yang mungkin bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Namun jika kita mengedepankan sumber daya manusia, apa gunanya jika sumber daya manusia itu tinggi namun tidak ada hal untuk dioperasikan, tidak ada sesuatu untuk dioperasikan, dan jika misalkan lebih tertinggal lagi infrastrukturnya, mereka juga sesuai pernyataan Hanif, mereka akan tinggal di mana. Jadi ya menurut saya keduanya harus dipertimbangkan, keduanya harus dikembangkan dengan langkah yang sama, dengan sama cepatnya. Tapi di era Pak Soekarno dulu, Indonesia sangat menggemparkan dunia tentang pembangunannya seperti Monas, GBK. Namun sumber daya manusianya hingga saat ini mungkin belum terlalu berkembang. Itu yang menjadi alasan saya untuk memilih untuk berpendapat bahwa keduanya itu harus disamakan, karena belajar dari masa lalu ya, itu pada masa Pak Presiden Soekarno itu mengedepankan infrastruktur dan pembangunan, namun sumber daya alamnya masih tertinggal, sehingga dan Manusia. itu sumber daya manusia masih tertinggal. Jadi itu pun masih bisa kita rasakan saat ini. Jadi masih terdapat rakyat-rakyat yang belum patuh aturan, masih kriminalitas, maupun sekedar masih belum begitu baik dalam kehidupannya. Baik, sangat bagus sekali pendapat dari rekan saya ini. Kemudian di pidato tersebut pula Pak Presiden Prabowo ini menyatakan bahwa akan mendukung penuh penegakan keadilan di dunia dengan cara mengirimkan kurang lebih 20 ribuan putra-putrinya untuk melakukan penegakan keadilan. Menurut Anda, kenapa Pak Prabowo lebih mementingkan urusan di luar negeri daripada urusan di dalam negeri yang belum tentu sudah bagus, sudah stabil? Kalau urusan seperti itu mungkin selain karena hal kemanusiaan, Pak Presiden Prabowo mementingkan kemanusiaan karena beliau menganggap bahwa suatu kedamaian di negara itu merupakan bukan hanya tanggung jawab negara itu sendiri, melainkan negara yang lain juga. Karena itu dia ingin membantu negara tersebut. Dan ada kemungkinan juga bahwa mungkin bisa dikatakan ke zaman sekarang namanya feedback ya, atau mungkin pakai balas budi seperti itu. Mungkin dia menginginkan balasan dari negara tersebut yang tidak kita miliki di negara ini. Iya, saya setuju dengan pendapat Mas Hanif ya.
jika terlepas dari kemanusiaan pula, jika Indonesia menunjukkan kemanusiaannya terhadap negara lain dengan memberi dukungan, itu dapat pertama itu memperbaiki hubungan antar negara, sehingga aliansi yang didapat dan dukungan yang didapat oleh Indonesia itu sangat mungkin untuk meningkat. Juga selain itu juga negara lain juga merasa bahwa Indonesia ini aman untuk dijadikan aliansi, untuk dijadikan negara temannya gitu. Jadi ya kita bisa mendapatkan dukungan lebih, juga bisa dianggap lebih baik lah. Baik. Di pidato tersebut, menurut Anda, apakah Pak Presiden Prabowo terlalu mengeluh-elukan PBB atau sekedar hanya sebuah formalitas saja? Iya. Menurut saya ya, memang fungsi dari PBB ini cukup besar ya. Andil dari PBB ini cukup besar ya. Jadi ya apa yang dilakukan Pak Presiden Pak Prabowo ini sebagai bentuk terima kasih terhadap PBB. Juga menjunjung PBB karena sudah seberapa besar jasa PBB dalam menjaga kedamaian dunia ini. Ya, emang saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Ataya, kalau memang Pak Prabowo itu sebagai bentuk terima kasih mengatakan itu semua ya, karena kita sudah mendapatkan bantuan hingga saat ini, kita bisa terbebas dari penjajahan, bahkan PBB sekarang sedang membantu negara lain, Palestina. ya. Tapi Presiden Prabowo di pidato tersebut pula menegaskan bahwa beliau sangat mendukung kemerdekaan Palestina, tapi juga sangat menjunjung keselamatan dan keadaan Israel. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau tujuannya itu memang untuk kemerdekaan Palestina, namun ya ini membahas kemanusiaan juga. Mungkin tidak ingin terlalu menimbulkan banyak korban jiwa lagi, karena sudah cukup banyak korban jiwa di Palestina maupun Israel. Dan tujuan di sini adalah kedamaian, bukan peperangan lanjutan lagi. Nah, jadi beliau ingin bahwa Palestina merdeka, namun juga Israel tetap selamat. Ya, saya setuju sependapat dengan pernyataan dari Mas Hanif, karena kita menentang Israel ya, itu karena penjajahannya kepada Palestina. Jadi saya rasa pernyataan dari Pak Prabowo tersebut itu dapat saya katakan bijak, karena ya jika hal tersebut terjadi, jika misalkan Palestina merdeka terlepas dari jajahan Israel, Indonesia ya memang jika misalkan mengakui Israel, maka tidak akan terjadi konflik atau masalah atau bahkan peperangan lebih lanjut. Jadi semua akan damai sesuai dengan tujuan PBB serta tujuan dari Indonesia atas kedamaian dunia itu ya. Jadi yang ya. di UUD itu. Iya. Pembukaan undang-undang dasar. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Hanif dan Ataya, telah membuat kami bangga mendapatkan sebuah pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat yang sangat memuaskan. Karena durasi sudah lumayan lama dan saya juga sudah kehilangan topik, kita akhiri podcast pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya, sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa.
lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malapetaka, gurun menatap dingin manusia. Laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar penala